Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Aziz. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan psikologi pendidikan. Nah, saya akan membahas yang pertama dari pengertian, ruang lingkup, dan eh, sumbangan-sumbangan psikologi pendidikan dalam ranah teoritis maupun praksisnya, seperti itu. Nah, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, dari pengertian terlebih dahulu ya. Nah, jadi dari pengertian ini kita harus mengetahui terlebih dahulu dari istilah psikologi dan pendidikan. Nah, jadi psikologi ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, psiche, dan logos. Nah, psiche ini jiwa, artinya jiwa, dan logos yaitu ilmu. Jadi ilmu tentang jiwa, ilmu tentang kejiwaan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi psikologi ini ilmu yang memang memahami suatu perkembangan tingkah laku dari setiap individu maupun kelompok, seperti itu. Jadi sebenarnya psikologi ini banyak gitu loh, dalam ada yang namanya psikologi sosial, ada yang namanya psikologi klinis, ada yang namanya psikologi pendidikan. Tapi untuk kali ini saya akan membahas terkait dengan psikologi pendidikan. Nah, seperti itu. Itu sedikit tadi dari penjelasan psikologi. Nah, untuk yang selanjutnya, pendidikan. Nah, jadi pendidikan ini proses yang dimana itu mendewasakan seseorang, seperti itu, dalam aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif. Nah, jadi ketiga hal ini sebenarnya tujuan utama dalam pendidikan. Nah, seperti itu, dalam mendewasakan diri setiap orang, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut kepada ruang lingkup psikologi pendidikan. Maaf, masih belum ya. Tadi masih kepada psikologi pendidikan, pengertian dari psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan ini secara umumnya ya tentang ilmu yang mempelajari penerapan teori psikologi dalam bidang pendidikan, seperti itu. Ya, tidak jauh lah dari lembaga pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Lanjut kepada poin yang kedua, yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, jadi ruang lingkup psikologi pendidikan ini kita harus tahu terlebih dahulu. Nah, salah satunya apa? Nah, dalam ruang lingkupnya ini juga mempelajari terkait dengan permasalahan belajar dan pembelajaran, seperti itu, belajar siswa maupun pembelajaran. Jadi dalam proses belajar, siswa tidak hanya sekedar menjadi objek, akan tetapi juga harus bisa menjadi subjek. Nah, jadi guru harus bisa memahami secara betul ya setiap pemahaman setiap siswa. Nah, akan tapi juga dilihat dari aspek psikologis siswa itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi guru ini memang harus bisa memahami setiap tingkah laku siswa, karakteristik siswa, mental siswa itu sendiri, yang setiap kali itu itu seringkali menjadi suatu permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Nah, tapi guru ini juga nggak boleh mencampingkan dari ini pemahaman terkait dengan psikologi pendidikan, karena bagaimanapun psikologi pendidikan ini juga dapat menunjang
proses belajar siswa secara efektif seperti itu. Jadi sedikit banyaknya seperti itu ya terkait dengan ruang lingkupnya. Nah, juga ruang lingkupnya yang selanjutnya itu terkait dengan kesehatan mental. Nah, jadi bagaimana sih mental siswa itu sendiri dalam sekolah? Nah, jadi harus tahu guru tersebut. Karena mental siswa itu ketika itu rendah, itu bisa menimbulkan ketidakefektifan dalam proses belajar seperti itu. Lanjut kepada poin yang terakhir, sumbangan psikologi pendidikan. Nah, dalam aspek teoritis dan praksisnya. Dalam aspek teoritisnya, guru ini diberikan guru ini mendapatkan suatu pemahaman terkait dengan karakteristik setiap siswa seperti itu. Jadi psikologi pendidikan ini memang tidak boleh dikesampingkan ya, lagi-lagi ya, karena memang setiap karakteristik siswa itu juga perlu diketahui. Nah, guna apa ketika karakteristik siswa itu misal nih suka nakal dan lain sebagainya, bandel. Nah, itu juga guru harus bisa menyesuaikan, pintar-pintar lah mengelola iklim yang ada di kelas seperti itu. Karena karakteristik siswa itu kan berbeda-beda, ada yang pendiam, ada yang hiperaktif seperti itu. Nah, jadi ya harus bisa menyesuaikan, pintar-pintar lah seorang guru itu memilih metode belajar yang ada di kelas seperti itu, yang menyesuaikan dengan iklim kelas seperti itu. Nah, setelah itu guru juga diberikan suatu guru mendapatkan suatu pemahaman secara riset, secara empirisnya, yaitu meramalkan suatu tingkah laku siswa itu sendiri seperti itu. Jadi tingkah laku siswa itu juga harus diperhatikan, karena juga kita tidak boleh menyampingkan pendidikan ini juga harus mendidik siswa itu berakhlakul karimah seperti itu. Nah, setelah itu guru juga harus guru mendapatkan suatu metode yang dirasa itu bisa baik seperti itu ketika menerapkan suatu pembelajaran yang ada di kelas seperti itu, khususnya secara efektif. Jadi seperti itu terkait dengan teoritisnya. Nah, untuk lanjut kepada praktiknya. Nah, yang pertama, problem disiplin. Bahwasanya ketika kita memahami guru yang dulu itu seringkali menuai suatu problem yang dirasa itu menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Nah, itu nggak baik. Nah, sudah saatnya guru sekarang itu harus bisa memanusiakan seperti itu, tanpa adanya sifat kekerasan. Salah satunya main fisik, itu nggak boleh, itu nggak bagus seperti itu. Nah, dan juga dalam administrasi sekolah dan kelas itu semua ini menjadi tanggung jawab bersama, entah itu sekolah maupun guru, staf dan lain sebagainya. Karena setiap masalah yang terjadi siswa itu harus diselesaikan secara bersama seperti itu. Jadi seperti itu, sedikit seperti itu ya. Sebelumnya mohon maaf ketika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.